Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ikrimaya dengan NIM A1E1191134, mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2019 Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan mereview materi dengan mata kuliah prosedur kelompok yang diampu oleh dosen pembimbing yaitu Bapak Alvan Yusra SPD MPD. Baiklah, pada materi pertama kita akan membahas apa itu kerumunan, apa itu kelompok, dan apa itu kelompok konseling. Nah, yang pertama adalah kerumunan. Kerumunan itu ialah sekumpulan orang yang tidak terorganisir dan bersifat sementara. Nah, suatu kerumunan dapat memiliki pemimpin tetapi tidak memiliki struktur dan pembagian kerja. Selanjutnya yaitu kelompok. Nah, kelompok ini yaitu sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang ditetapkan. Nah, di dalam kelompok tersebut ada rasa solidaritas karena adanya nilai bersama dan adanya rasa tanggung jawab bersama. Nah, sedangkan kelompok konseling yaitu sekumpulan orang yang berkerumun atau berkelompok untuk membahas suatu permasalahan yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok ini merupakan jenis layanan konseling yang mengikut sertakan sejumlah peserta dalam bentuk kelompok, dengan konselor sebagai pemimpin kelompoknya. Dalam bimbingan konseling kelompok, dibahas topik-topik umum yang menjadi kepedulian bersama anggota kelompoknya. Nah, sedangkan konseling kelompok ini dibahas adalah masalah pribadi yang dialami masing-masing anggota, baik topik umum maupun topik pribadi, yang dibahas melalui suasana dinamika kelompok yang bersifat intensif dan kondusif. Nah, layanan ini dilakukan bisa di mana saja, bisa di ruangan terbuka ataupun di dalam ruangan, di sekolah ataupun di luar sekolah. Adapun asas-asas yang digunakan dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok ini terdiri dari yang pertama, asas kerahasiaan, di mana semua anggota yang terlibat di dalam konseling kelompok ataupun bimbingan kelompok ini sangat amat menjaga kerahasiaan atas data-data yang mereka peroleh selama proses konseling dan bimbingan. Selanjutnya, asas kesukarelaan, di mana diharapkan semua peserta yang mengikuti bimbingan dan konseling kelompok ini bersukarela dalam menjalaninya. Nah, selanjutnya asas keterbukaan, di mana diharapkan semua peserta yang mengikuti bisa terbuka selama menjalani proses konseling dan bimbingan konseling ini. Selanjutnya, jumlah peserta dalam bimbingan konseling dan konseling kelompok biasanya terdiri dari 5-15 orang. Kenapa dibatasi? Karena supaya bisa terfokus dalam pemecahan masalah yang terjadi. Selanjutnya yaitu tahap-tahap bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang pertama, tahap pembukaan, di mana tahap ini merupakan tahap pengenalan dan penjajakan untuk para peserta yang diharapkan untuk saling terbuka untuk menyampaikan harapan, keinginan, dan tujuan mereka yang ingin dicapai masing-masing anggota. Yang kedua yaitu tahap peralihan atau tahap transisi, di mana tahap ini terdiri dari dua bagian proses yang ditandai dengan ekspresi sejumlah emosi dan interaksi anggota. Nah, tahap transisi dimulai dengan periode kekacauan atau beberapa hal yang menjadi karakteristik dari storming, yaitu berkaitan dengan hubungan antar teman, perlawanan, dan pemrosesan antar tugas, norma, dan norming. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu merupakan tahap inti dari proses suatu kelompok dan merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok. Tahap kegiatan ini selalu dianggap sebagai tahap yang selalu produktif dalam pengembangan kelompok yang bersikapnya membangun dan dengan pencapaian hasil yang baik. Yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Tahap pengakhiran ini yang dilalui pada inti kegiatan kelompok adalah tahap pengakhiran. Ketika kelompok memasuki tahap pengakhiran, kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelasan tentang apakah para anggota kelompok akan mampu menerapkan hal-hal yang mereka pelajari selama kegiatan kelompok ini.
pada kehidupan sehari-harinya. Nah, tahap pengakhiran secara keseluruhan merupakan akhir dari serangkaian pertemuan kelompok. Keseluruhan pengalaman yang diperoleh anggota selama proses kerja ini memerlukan perhatian khusus dari pemimpin kelompok, terutama ketika kelompok hendak dibubarkan. Pembubaran kelompok secara keseluruhan idealnya dilakukan setelah tujuan kelompok tercapai, tetapi ada kalanya terjadi lebih cepat dari yang direncanakan. Selanjutnya yaitu evaluasi dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, evaluasi sendiri merupakan sebuah proses, artinya bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat serangkaian prosedur serta tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Di dalam evaluasi terdapat pemberian nilai, artinya evaluasi akan memberikan nilai tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, penilaian dilakukan keberhargaan dan keberhasilan suatu program. Hal ini menegaskan bahwa evaluasi program merupakan evaluasi yang memberikan penekanan pada keberhasilan dan keberhargaan program. Selanjutnya yaitu tujuan dari evaluasi. Tujuan dari evaluasi pelaksanaan ini yaitu mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Nah, menurut Aib Badrjuman mengemukakan bahwa evaluasi program bimbingan dan konseling bertujuan untuk memperbaiki praktik penyelenggaraan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Dan di sisi yang lain, evaluasi merupakan alat untuk meningkatkan akuntabilitas program bimbingan dan konseling di mata stakeholder seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan terutama siswa. Baiklah, mungkin hanya itu review yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.